Jadi sebenarnya penunjukan dua nama ini kalau dari kita lihat sentimen publik tidak saat ini masih netral ya. Oh, meskipun latar belakangnya militer menggantikan posisi sipil, tapi justru masyarakat ini mau menunggu bagaimana kiprahnya ya dua pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya diharapkan sih mungkin setelah 1 bulan 2 bulan ya mulai ada langkah-langkah kebijakan yang lebih nyata ya dari dua dirjen itu, sehingga optimisme untuk penerimaan negara ke depan, perbaikan tax ratio bisa lebih baik, reformasi perpajakan juga bisa ditingkatkan ya. Dan kan yang saya dengar juga Presiden itu akan mengangkat penasihat khusus baru juga untuk bidang penerimaan negara ya. Ya, yang saya sudah dengar itu kan mantan Ditjen Pajak Pak Hadi Purnomo. Beliau katanya akan ditunjuk menjadi penasihat khusus bidang penerimaan. Apakah nanti akan ditunjuknya di tengah ramai-ramai reshuffle? Itu mungkin buat episode selanjutnya ya Mas Har ya. Ya, kita bahas karena masih hangat juga nih kan kita. Ini. Dari Mas Har, dari saya dan kawan-kawan istana mendengar kayaknya nih reshuffle bukan jauh panggang dari api nih ya, udah agak-agak deket hawa-hawanya. Yang saya dengar tuh katanya Juni. Juni akan dilakukan reshuffle. Meskipun Pak Prasetyo Menseknek kemarin bilang Presiden terus melakukan evaluasi dan belum ada keputusan untuk reshuffle. Belum bukan berarti tidak, tapi itu memang hak prerogatifnya Presiden. Jadi kita simpan buat episode berikutnya. Nah, tapi ngomong-ngomong reshuffle, istana, jabatan-jabatan, kita tahu memang kalau kembali lagi ke tema awal kita ya, setelah Undang-Undang TNI berlaku, pun terasa juga di istana. Tadi Mas Harus sudah mention sedikit. Ada Letkol Teddy, kita tahu punya posisi yang sangat strategis, jadi orang kepercayaannya Pak Prabowo, kepercayaan Presiden, lalu juga Kepala Sekretariat Presiden juga sekarang, Majen Aryo Windomoko, lalu juga posisi-posisi banyak tadi yang disampaikan juga. Jadi suasana istana kalau lebih dalam lagi seperti apa? Di episode sebelumnya kan kita bilang bahwa ada kekhawatiran dari kawan-kawan di sana yang latar belakangnya sipil, oh bisa digeser atau tidak ya dengan yang berlatar belakang militer. Nah sekarang kekhawatiran itu masih terasa atau memang sudah menerima ya apapun keputusan Presiden? Tapi kan pada dasarnya kawan-kawan menerima ya apapun, toh itu perintah dari Presiden. Tapi suasana kebatinannya, Mas Har, seperti apa? Ya. Yang saya tahu ya banyak karyawan di Seknek, di Istana Kepresidenan itu mereka kan orang-orang yang memang profesional, mereka orang yang loyal dan mereka tidak politik yang tidak, mereka semua adalah aparatur sipil negara yang melayani. Siapa presiden yang masuk keluar dia tetap melayani itu. Tapi tentu kan mereka juga punya harapan ya. Mereka sudah bekerja, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Tetap lintas punya masa presiden ya. Ada yang dari Presiden Pak Harto loh, sampai sekarang masih ada dari Presiden Gus Dur. Bu Mega itu masih ada yang bertugas, jadi mereka tetap punya harapan ingin gitu ya. Nah tapi kalau melihat 2 bulan sejak undang-undang berlaku ini, beberapa posisi juga kelihatannya belum atau tidak disentuh oleh Presiden untuk pergantian, ya itu mungkin yang diharapkan. Tapi bisa saja terjadi perubahan-perubahan ya. Tapi tentu perubahan-perubahan itu pasti Presiden punya alasan. Untuk pergantian-pergantian. Pasti tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja di Seknek itu sendiri. Meskipun tetap saja mereka yang kebanyakan ASN itu merasa sekarang kalah atau tersisihkan karena sudah ada rekrutmen sendiri melalui di Kemhan misalnya atau di Mabes TNI. Jadi mereka menunggu saja ini. Mereka tetap bekerja dengan baik, tapi bila mana memang harus ada perubahan, ya dia mengikuti. Pada intinya mereka orang-orang yang profesional dan melayani.